Untuk sementara, siapa tahu di penambahan pagi Mei kemarin masih ada itu barang. Begitu mau revisi terakhir oleh Nurga, dibilang keluarkan yang 500 juta. 2 miliar lebih itu juga adalah hadiah. Itu kan masuk di FTP semua, walaupun dananya dan itu dalam bentuk barang. Sampai sekarang juga belum ada persetujuan untuk belanja modal. Karena kita memang akan memberikan dalam bentuk komputer dan seterusnya. Tapi juga belum disetujui. Karena itu mohon bersabar. Sekali lagi masih ada peluang dalam penambahan pagu. Jadi jangan ragu. Yang diminta Pak Wadek tadi 30% itu yang real duitnya lama. Jadi misalnya laksanakan 2 hari, langsung bisa pertanggungjawaban 3-4 hari sesudahnya. Jangan memang yang jadi ada kegiatan bisa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, misalnya hanya 2 hari pelaksanaannya, 2-3 hari sesudahnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting untuk yang sudah unggul larinya ke IKU, ya seperti itu. Jadi membiayai perjalanan dosen ikut apa itu? Dapat saja tidak terlalu lama prosesnya, keluar sertifikatnya, SPPD-nya bisa langsung dipertanggungjawabkan. Itu juga semua bisa, ya. Jadi tolong yang begitu itu bisa penambahan cepat, ya. Itu jadi tolong disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Penambahan pagu tetap ada menurut Pak Rektor. Kita seperti Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, Wabarakatuh. Bapak Dekan, Wadek, Biduk 5 yang kami hormati, ketua-ketua jurusan, koordinator prodi dan unit atau subkoordinator. Saya mendapat undangan ketika saya lihat membahas tentang revenue generating atau income generating. Kalau bicara revenue generating, income generating, harus ada profit center. Kita salah satu fakultas yang paling banyak mencapai akreditasi unggul prodinya. Ada 5, Pak. 6. Dan yang lain ada yang A. Peluang untuk menjadi universitas pakai BH berbadan hukum itu kalau prodi unggul, saya kira saya akan nanti jelaskan. Ya, cukup banyak. Ya. Untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum sekarang ini di Jawa semua sudah BH yang perguruan tinggi perintis EBD. Ini sebenarnya kita kembali pada kebijakan pemerintah dari sentralisasi paradigma ke desentralisasi atau otonomi. Tadinya pemerintah otonomi ada di pemerintahan tapi mengikuti pendidikan, yaitu school based management, manajemen berbasis di sekolah, itulah awalnya. Tapi di perguruan tinggi juga dulu BHMN, ya, kemudian berubah jadi BH. Untuk menjadi BH, perguruan tinggi harus punya profit center, unit-unit yang bisa menghasilkan profit, yang bisa generate income, generate revenue. Saya ingat waktu saya pulang pendidikan, saya termasuk salah satu tim BHMN dulu, dengan Pak Rektor, dengan senior semua saya punya teman, Pak Rektor Mahfud, ya, dengan Prof Fatur Rahman. Ketika itu PR2 masih almarhum yang orang Goa, orang Jeneponto, ya, Pak siapa dosen ekonomi. Iya, beliau langsung, Pak Montar, kau salah satu timan, karena kau banyak tahu di Australia begini. Kalau kita sudah jadi BH, ya, maaf, tak buka mata kalau belum BH, berbadan hukum, ini kelebihannya kita otonomi penuh, ya, decentralized. Kalau BLU otonomi keuangan, tapi dilepas kepala, tapi ekornya masih dipegang. Kalau menjadi perguruan tinggi BH sudah sama statusnya dengan di Australia, saya ingat.
Silakan bisa buka, makanya berubah-ubah nomenklatur ya. Fakultas saya yang dulunya Faculty of Education, Humanity, Law, and Theology, saya punya fakultas gabung dengan fakultas hukum. Ya, saya punya dekat di fakultas hukum karena Faculty of Education, Humanity, Law, and Theology. Kemudian beberapa dirubah karena sudah mereka desentralisasi, bisa merubah, bisa buka tutup prodi. Ke depan perguruan tinggi di Indonesia seperti itu. Bisa buka tutup prodi tidak perlu. Kalau sudah BH berbadan hukum. Tantangan untuk BH adalah harus punya profit center. Saya usulkan, kalau bisa, sekarang tadi saya tertarik gitu. Kalau perguruan tinggi lagi luar negeri rata-rata revenue generating. Kita untuk bahasa jasa penerjemahan. Untuk PGTK di Australia yang sana kepala perpustakaan studi di Australia dulu. Yang paling mahal itu child care, tempat penitipan anak, TPA, tempat penitipan ayah, tempat penitipan ambo, tempat penitipan anak. Tapi cuma TPA, tempat penitipan anak, itu paling mahal. Puluhan ribu dolar harus dibayar oleh orang tua. Kalau dia tidak punya subsidi, kan dibayar itu oleh pemerintah kalau ada subsidi. Kalau kami yang dapat beasiswa, dapat tanggungan juga dapat. Karena mahal. Orang tua mau pergi kuliah bawaan. Jadi saya kira salah satu PG PAUD atau PGTK buat child care di situ. Jadi orang tua yang sibuk, suami istri kerja bisa dititip suaminya, anaknya di situ dari pagi sampai sore. Tapi mahal loh bayar. Jadi kalau bisa, tapi nanti kalau masalah revenue generating bicarakan dengan senat. Karena perguruan tinggi itu university governance. Ada dekanat, ada senat. Senat sebagai legislatif. Jadi bicara aturan undang-undang, senat ya teman. Di luar negeri begitu, senat. Tapi kita kan kayak monarki, cuma satu yang oke, saya minta maaf, saya kritisi. Kemudian ada tadi apa lagi selain jasa terjemahan? Similarity. Turnitin. Turnitin. Kita bisa gunakan Turnitin, orang bahasa terutama check spelling, editing, proofreading, itu orang bahasa punya wilayah itu, bisa pakai jasa itu. Apalagi sekarang kan dibutuhkan proofreading. Translation jangan, karena semua banyak yang pakai alat translation. Ya, saya kira itu saja, terlalu panjang, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Makasih. Terima kasih Pak Muda atas sarannya tadi sangat bagus. Pak Supir. Terima kasih Ketua Jurusan dan seterusnya ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada beberapa usulan dari saya. Yang pertama, usulan dan pertanyaan gitu. Pertama terkait dengan 30% pagu apa tadi itu prioritas ya. Ini dari mana? Dari anggaran awal atau dari sisa anggaran yang sudah terpakai gitu. Misalkan kita punya jatah ini pendidikan IPA 50, nah, terus sudah dipakai 25 gitu. Jadi 50 dikurang 25, sisa 25, jadi 30% dari 25 atau bagaimana gitu. Karena tadi Pak Dekan sampaikan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dibayar full gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau bisa Pak Nurgan buatkan simulasinya dulu. Dari pengurangan pagu itu ada yang berkurang gitu, karena berkurang banyak dan ada yang berkurang sedikit karena tadi ada item yang dikurangi banyak itu terkait dengan sarana, kemudian apa lagi? Kalau bisa disimulasi dulu gitu. Nah, kemudian yang ketegasan mungkin ya, dasar hukum gitu. Kasihan kalau misalkan Pak Didi jadi messenger atau bukan messenger, message. Ya, dan berapa persen untuk Pak Didinya gitu. Kalau 25.000 saja dikasih Pak Didi, iya 150.000 untuk kantong saya gitu. Nah, jadi setelah kita presentasi
lalu oleh Wadah 4 disusun, lalu meminta persetujuan, lalu itu diajukan ke Kementerian Keuangan dalam penentuan tarif. Jadi panjang juga. Kenapa iuran itu hanya kedokteran yang disetujui tahun ini? Karena penentuan tarifnya belum ada. Ya, saya mengajukan bahasa Inggris 5 juta, PJKR 5 juta, PGSD 5 juta, yang lainnya 3 juta. Belum ada penentuan tarif, sehingga tidak ada yang dipakai tahun ini untuk mandiri. Hanya kedokteran. Dulu namanya apa? UPT menjadi upah. Nah, ini banyak istilah baru Pak. Jangan sampai Bapak kaget. Apa pula itu upah? Unit pendukung akademik yang dulu UPTT menjadi UPATI. Nah, begitu. Jadi, itu ada dulu namanya SIP di kedokteran berubah menjadi IP. Kalau kita bicara PTNBH Pak, ini teman kebetulan adalah teman Warek di salah satu perguruan tinggi PTNBH. Dia bilang enak betul PTNBH. Ini saya bukukan 15 prodi, saya buka itu prodi untuk baru. kayak di luar negeri begitu. Jadi buka tutup prodi. Di luar negeri begitu. Buka, Tutup merubah. lalu tutup terserah. Itu hanya penjaminan mutu yang mengakses. Otonomi kan? Boleh berdasarkan aturan dari Bank PT. Jadi hanya penjaminan mutunya yang bilang, oh ya silakan Pak. Bisa. Prodi kelapa, prodi kopi, prodi apa terserah. Ya, Kajian kan? kita Dikaji. seperti itu. Jadi memang enak sebenarnya PTNBH, tapi banyak yang mau lari dari PTNBH. Ya, banyak yang mau lari. Kenapa? Kita punya skor ini sekarang kan masih 160. 320 skor kita di kementerian baru boleh didampingi untuk PTNBH. Ya, kan 100 lebih skor masih kita. rendah ya. Itu kan skor untan itu online kalau untuk pengajuan perguruan tinggi. Begitu cukup 320 langsung datang itu dari kelembagaan untuk mendampingi kita untuk menjadi PTNBH. Gorontalo sekarang ini yang lagi dalam proses. Pak Dirjen sampai bermalam 3 malam di sana untuk mengecek apakah betul-betul ini bisa PTNBH. Ya karena skornya sudah bagus. Dari mana ciri-cirinya? Gorontalo PTNBH. Akreditasi minimal 30%. Ya, unggul. 30% itu besar itu Pak. Sekarang kita 87 prodi. Ya, berarti harus 24. Berapa itu? Ya kan? Nah, sementara kita baru 13 kayaknya. Unggul. Jadi itu saja skor itu. Belum pendapatan. Inilah yang digagas oleh Bu Ayun ini, Warek 4. Ini memang idenya Bu Ayun banyak. Jadi kalau yang tidak mampu mengikut memang tak tinggal. Iya. Kalau dia bilang begini seperti itu. Ya, pakai luar Karena negeri. itu, lompatan berpikirnya karena tidak semua bisa mengikuti. Saya kira teman-teman yang pernah Dia kopi dari luar negeri. Di MBKM sudah tahu beliau yang pimpin itu sampai jam 12 malam kalau perlu itu jam 1 masih menagih mana toh, mana apa dan sebagainya. Sekarang beliau sebagai Warek 4 dalam bidang perencanaan. Ya, jadi memang apalagi kalau kepala bironya juga nanti sama gesitnya dengan wareknya, saya bayangkan bagaimana sudah perencanaan kita. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih Pak Nurgan ini adalah tidak pernah terlambat. Dia yang paling besar. Iya. Coba cek sekarang, yang masuk sekarang ini, yang usulan terbaru ini masih ada 2 belum. Dari 20 lebih satu. Ini kan 20 berapa kita punya ini usulan-usulan 40 ya. Ya dihitung-hitung semua bidang fakultas 11 dan seterusnya. Itu ada 40 yang menggunakan dana. Masih ada baru 20 yang masukkan lebih. Bayangkan. Ya, boleh lihat waktu di hotel sana yang pertama itu FKIP. Dengan jumlah dana terbesar dia bisa dengan TOR. Ini kalau cuma menghitung duit di Excel gampang. Ini dengan TOR-nya Pak. Ya, belum RBA. Bapak Ibu pernah lihat RBA MT? Tidak ada, itu dibikin sendiri oleh Nurgan. Ya, saya hanya baca-baca, itu pun sampulnya saja saya baca, ya cocok menurutkan. Ya, seperti itu karena ada banyak juga pekerjaan. Ya, RBA, rencana bisnis anggaran yang harus menyesuaikan dengan RBA universitas. Ya, karena kalau tidak ada tidak diterima. Macet di beberapa fakultas Pak. Ya, karena dia sorong ke wadik-wadik untuk mengerjakan RBA. Wadik juga banyak kegiatannya. Nah, kalau menurut kamu bagusnya dia kerja dulu baru tanya, bagus Pak, ayo sudah. Bismillah. Jadi itu saya kira siapapun pemimpinnya ke depan
Ini Pak Nurgan adalah aset. Ya, karena itu berat, paling berat pekerjaan itu adalah urus yang ini, Pak. Hari ini Mas Imam WA bahwa FK kurangi 1,3 M paling lambat besok sore. Kan begitu modelnya, tidak pernah ada surat. Bapak kira itu gampang. Iya. Sementara baru pulang ke sini jalan dia kerja. Dia penelitian S3-nya itu di 1 minggu saya kasih itu. Di jalan dia singgah di poso karena sudah penting begitu saya bilang. Singgah di Alfa Media kan ada. Wifi. Ya itu begitu susahnya barang ini, Pak. Jadi supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kita ini kan hanya memasukkan begini. Sistem universitas itu pun Mas Imam hilang. Kaget saya waktu Nurgal lapor bahwa perjalanan dinas no. Bagaimana? Karena sudah teman-temannya sudah pernah pergi mau bayar sendiri tiket. Jadi saya terpaksa menelpon Mas Imam, bagaimana saya? Masa ini dekat sudah 4 kali keluar kota. Kali-kali saya masa bisa nol di perencanaan. Oh iya Pak, ada mungkin bisa diambilkan dari oh iya sih, berarti ada harapan. Nah, itu bahayanya. Inilah yang terakhir saya sampaikan kepada teman, utamanya pengadaan, Pak. Pengadaan AC yang paling banyak ya. Komputer kan biasanya disposisi mengalahkan RAD. Ya, begini, ini barang sudah ada di Pak Hafid. Tiba-tiba ada fakultas lab, rektor langsung mendisposisi atau warin. Penting sekali, perlu ini dia ditambah sama AC. Ternyata itu AC-nya FP. Ya, kan itu yang bisa terjadi. Iya. Karena sekarang ini dana sudah kita over semua ke sana. Tidak ada lagi. Dulu enak, datang barangnya baru kita bayar. Padekan, tolong tanda tangan, wadah biru tanda tangan bahwa sudah ada barangnya, lalu saya ACC untuk dibayar pelunasan karena ada uang dulu. Jadi tetap di RAB kita. Tahun ini sama persis dengan penelitian. Penelitian kita transfer 2,2 miliar, 500 juta pengabdian, 1,7 penelitian. Ada tambahan lagi 70 juta ya Pak Program. Untuk biaya reviewer. Jadi minta ke FK lebih 200 juta. Kita terima saja. Mau diapa minta ke FK? Saya pesuruh banyak sekali memasukkan proposal. Ya, seperti itu. Karena itu 2,3 sudah semua ini tidak ada 100%. Jadi sudah terserap itu tadi Pak Wade punya karena sudah terserap karena sudah pindah. Tapi Pak belum cair saya, urusannya lembaga karena itu masuk di DIPA lembaga sudah. Jadi tunggu saja, sudah cair. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada lagi Pak Ketua Senat amal yang ini yang mendesak. Ya, jadi harus kita lihat yang mana penambahan pagu, yang mana yang mendesak. Itu yang penting. Kemudian itu tadi tukang pijit dalam bukan fisioterapi kalau ya. Ya, mungkin bahasa fisioterapi kalau. Fisioterapi dan sebagainya, tapi yang jelas tukang pijit. Bukan panti pijat. Bukan. Itu memang PJKR dulu saya. Fisioterapi kalau dia agar ada untuk orang yang cedera. Apa namanya dulu Pak Didi? Yang atlet. Itu nanti Pak kita akan simpan di antara aula dengan dekanat. Itu kan ada ruang kosong itu Pak. Betul. Ya, jadi ada ruang kosong antara aula dengan dekanat. Orang yang cedera. Itu yang dulu penggantinya yang Pak Ghazali bangun. Itu ada ruang kosong. Kita bikin taman di situ yang menarik ada memang dan ada masih karena PJKR. Jadi kalau ada yang capek-capek sudah tahu ada di situ. Karena belakang dekanat itu akan dibikin dalam bentuk taman. Walaupun tidak ada disetujui. Tahun 2024 semua sekat juga tidak ada disetujui. Ya, kenapa tidak ada disetujui Pak sekatnya? Karena katanya dekanatnya belum jadi, Bapak sudah pikirkan sekatnya. Ya, anggaran maka itu yang pertama ditolak. Ya, karena dekanat itu kan sudah ada gambarnya, jadi sudah bisa sebenarnya dirancang. Sekian luasnya, sekian apa di atas itu, gitu. Tapi ya bilang belum jadi barangnya, masa Bapak sudah bikin besok ini tempatnya kayu, tempatnya apa sudah. Ya sudah, kita terima saja. Jadi siap-siap
itu pun di penambahan pagu juga di 2024 kalau ada. Itu saya kira Bapak Ibu mohon maaf saya